Selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat buat kita semua di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saudara, rupanya ada sekeping cerita dari sisa-sisa peperangan di Indonesia dalam berebut kemerdekaan. Ada seorang tentara Jepang yang bernama Sakari Ono. Beliau akhirnya membelot ke Tentara Nasional Indonesia atau TNI sampai akhir hayatnya di Indonesia. Beliau asli orang Jepang, ya, pasukan Jepang yang diterjunkan di Indonesia, tapi pada akhirnya membelot menjadi TNI dan juga ikut berjuang melawan penjajah. Ini satu cerita tersendiri yang unik, ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sebagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa lain melahirkan simpati dan dukungan dari sejumlah pihak. Pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia antara tahun 1945 hingga 1949 misalnya, terdapat lebih dari 1.000 tentara Jepang yang memilih bergabung dengan Barisan Pejuang Indonesia. Tidak sedikit di antara tentara Jepang ini di kemudian hari memilih menetap di Indonesia hingga akhir hayat mereka. Ini adalah makam Rahmat Shigeru Ono atau Sakari Ono yang terletak di salah satu sudut Taman Makam Pahlawan Batu, Malang, Jawa Timur. Pejuang kemerdekaan Indonesia berdarah Jepang ini adalah satu di antara puluhan bekas tentara Jepang yang memilih menetap dan menghabiskan sisa usia mereka di tanah air baru yang ikut mereka bela perjuangan kemerdekaannya. Waktu itu mungkin melihat keadaan Indonesia gini dan sesuai dengan perjanjian dia waktu jadi tentara Jepang yang dikirim oleh Kaisar untuk membebaskan Indonesia. Jadi dia ditarik mundur untuk pulang, nggak mau, lebih baik membela tentara Indonesia. Shigeru Ono adalah satu di antara puluhan ribu tentara Jepang yang diterjunkan di wilayah Nusantara saat pecah perang Asia Timur Raya. Menyusul serangan Kali waktu itu karena propagandanya sebelum masuk ke Indonesia, Jepang itu merasa dia itu sebagai saudara tua yang ingin membebaskan bangsa Indonesia itu dari penjajahan Belanda. Ya, kelihatannya ramah-ramah sekali dia karena ya mungkin itu politiknya
menarik hati supaya betul-betul nantinya kalau jadi Indonesia akan mendapatkan bantuan dari masyarakat. Pada kenyataannya setelah sekian bulan itu mulai kelihatan kekejamannya. Jepang itu lebih kejam daripada Belanda. Banyak orang Indonesia, kaum nasionalisnya kemudian merasa tertipu. Karena kan salah satu undang-undang yang dikeluarkan bala tentara Jepang di Jawa dan Sumatera serta di daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut di luar Jawa dan Sumatera itu adalah melarang partai politik dan juga melarang lagu Indonesia Raya. Jadi yang dulunya dipropagandakan Jepang akan datang sebagai pembebas dan lain sebagainya itu dalam waktu singkat dilarang semua. Mulai terlihat watak asli Jepang yang sebetulnya hanya ingin mengeksploitasi bahan baku dari wilayah Indonesia. Ambisi Jepang untuk menguasai sebagian besar wilayah Asia terhenti pada bulan Agustus 1945 setelah menderita banyak kekalahan di banyak front pertempuran dan luluh lantaknya kota Nagasaki dan Hiroshima akibat serangan bom atom sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, militer Jepang menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Berita menyerahnya militer Jepang pada pihak sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945 dimanfaatkan para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Bagi banyak tentara Jepang di Indonesia, kekalahan telak mereka dalam Perang Dunia Kedua menghadapkan mereka pada sejumlah pilihan yang tidak mudah, yakni pulang ke negara asal dan menghadapi kondisi ekonomi yang carut-marut pasca perang, atau menyandang status sebagai penjahat perang yang sewaktu-waktu bisa membawa mereka ke meja peradilan. Kacau secara moral, hancur. Juga yang mau pulang ke Jepang juga hancur, mereka bisa dimusuhi dan segala macam, belum lagi soal kasus-kasus kejahatan perang. Mereka adalah tentara yang kalah ya, tentara yang kalah. Jadi bagaimana menyelamatkan diri itu? Ini menurut saya pribadi adalah itu alasan utamanya, memikirkan keselamatan diri sendiri, kemudian baru alasan kedua dia sudah berkeluarga, kemudian alasan yang berikutnya adalah menghindari pengadilan kalau memang dia merasa melakukan kejahatan perang. Nah itu. Pilihan lain bagi tentara Jepang di Indonesia saat itu adalah harakiri atau ritual bunuh diri menggunakan samurai sebagai bentuk pemulihan nama baik setelah mengalami kekalahan. Atau menetap di Indonesia dengan dalih ideologi Pan-Asia untuk membantu membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pan itu memang namanya itu semangat Bushido. Semangat Bushido itu semangat berani mati. Itu. Kadang-kadang kalau ada masalah dengan keluarga aja, dia bisa bunuh diri. Kan Jepang juga sambil punya pedang panjang, ada pedang pendek. Ini hanya untuk bunuh diri. Itu. Ini harakiri. Ya, maunya kalah perang, dia kalah perang ya, daripada pulang, malu, ya bunuh diri. Ya. Pasca berakhirnya pendudukan Jepang, Yayasan Warga Persahabatan mencatat ada sekitar 3.000 prajurit Jepang yang memilih tinggal dan membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam Perang Kemerdekaan melawan pasukan Nika Belanda. Sepertiga dari 3.000-an tentara Jepang ini tewas dalam Perang Kemerdekaan, sementara sekitar 1.000 lainnya yang selamat pasca berakhirnya Perang Kemerdekaan memilih menjadi warga negara Indonesia hingga akhir hayat mereka. Besarnya jumlah bekas tentara Jepang yang memilih tinggal di Indonesia ini sempat menimbulkan sentimen anti penjajah di kalangan pejabat pemerintah Indonesia hingga dicetuskan kebijakan repatriasi bagi mereka. Anak buahnya yang dilatih itu minta papi untuk bergabung ke tentara Indonesia untuk melatih juga. Gitu. Salah seorang tentara Jepang yang ikut bergabung dengan barisan pejuang Indonesia dan terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah Sakari Ono atau dikenal dengan nama Rahmat Shigeru Ono.
Lahir di Hokkaido pada tanggal 26 September 1919, Shigeru Ono bergabung dengan militer Jepang tahun 1939. 3 tahun kemudian, Ono dan pasukannya diberangkatkan ke Pulau Jawa dan tergabung dalam Batalion 153 yang bermarkas di Purwokerto. Tanggal 15 Agustus 1945 menjadi hari yang menyedihkan bagi Sakari Ono dan banyak tentara Jepang di Indonesia. Pada hari itu, tak lama setelah Kaisar Hirohito mengumumkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Sakari Ono sempat berniat harakiri. Namun, niat bunuh diri ini kemudian ia urungkan setelah dalam benaknya terpikir bahwa tugasnya sebagai tentara untuk ikut membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Barat belum selesai. Setelah meninggalkan kesatuan militer Jepang, Ono memutuskan bergabung dengan pasukan pejuang Indonesia. Ia juga membubuhkan nama Rahmat di depan nama aslinya. Papi merasa waktu dikirim ke Indonesia itu bukan untuk menjajah, jadi untuk membantu Indonesia merdeka. Jadi kalau ceritanya Papi sih Jepang itu saudara tuanya Indonesia gitu. Jadi karena merasa tugasnya belum selesai, Indonesia belum merdeka, jadi Papi memutuskan untuk tetap tinggal di sini. Dari paruh akhir tahun 1945 hingga awal 1946, Rahmat Shigeru Ono dipercaya menjadi pelatih tempur pasukan pejuang Indonesia di Bandung. Diminta bantuan yang bekas anak buahnya dulu waktu dilatih. Dulu kan tentara Jepang melatih peta ya. Nah, bekas anak buahnya yang dilatih itu minta Papi untuk bergabung ke tentara Indonesia untuk melatih juga. Gitu. Nah saat itu kan bisa dibilang hampir semua laki-laki dewasa ingin ikut membela, mengangkat senjata untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia. Nah orang-orang ini kan berbeda dengan tentara peta, katakan tentara peta kan mereka dilatih Jepang dengan persyaratan mereka bisa baca tulis, paling tidak pernah sekolah dan lain sebagainya. Nah ini kan orang-orang desa ini masih banyak yang buta huruf dan lain sebagainya. Nah tugas orang-orang Jepang itu adalah melatih